Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza tartibul Fatihah. Hadza tartibul Fatihah. Ba'da salatil mafruḍah. Ba'da salatil mafruḍah. Bil bait. Bil bait. Inilah ilmu tertib membaca Fatihah setelah melaksanakan sholat di rumah. Dulu para salaful soleh sudah mempunyai satu wawasan yang amat jauh. Satu ketika orang direncanakan apa tidak, sukarela apa dipaksa, ya pasti akan melaksanakan sholat wajibnya tidak di musola dan tidak di masjid, tetapi di rumah. Nah, orang-orang yang pelajarannya itu kaku, yang mengambil satu hadis, barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan dari satu masjid, terus dia tidak sholat di situ, apalagi tidak berjamaah, maka kemungkinan besar sholatnya tidak diterima. Bahkan mereka mengambil satu pedoman, tidaklah sah sholat seseorang kecuali dengan berjamaah. Padahal di dalam kitab yang sampai pelajari, kitab Zubat yang berisi tentang ilmu syariat, jumlahnya 1000 bait, sudah dinyatakan bahwa sholat berjamaah utamanya di masjid hukumnya adalah sunnah muakkadah. Adapun berjumat hukumnya wajib mutlak. Tetapi agama itu tidak pernah kemudian memaksa pengikutnya, karena agama itu adalah tata tertib aturan agung dari Gusti Allah. Wadu'un ilahi lidzawil uqulis salimah lisa'adah wal ma'adah biddin wa dunya wal akhirah wal jannah biridho ilahi ta'ala ittiba'an bi syariati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya agama ada tata tertib aturan yang agung mulia dari Gusti Allah untuk hambanya yang diberi kesehatan akal. Supaya apa? Supaya sang hamba ini hidupnya mulia, terjamin, sejahtera, bahagia, dohir batin dunia akhirat, dan mendapatkan surga dengan mengikuti tuntunan agama dengan penuh kesungguhan menjalankan apa yang ditauladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam urusan itulah salah satunya adalah ibadah. Maka ibadah nanti dibagi-bagi, tapi pengertian ibadah adalah fi'lun mukallafun, perbuatan hamba yang sudah akil balik, yang cerdas dan benar akalnya, sudah berakal. Khilafu hawa nafsihi, di dalam pelaksanaan perbuatan tadi itu bertentangan dengan hawa nafsu. Dalam rangka ta'ziman li Rabbi, mengagungkan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghayat ta'zim, sebenar-benar sepuncak-puncak pengagungan. Sirron, sendirian, aujalian kana, atau bersama yang lain. Sirron, rahasia, aujalian kana, atau terang-terangan. Sirron, ibadah sunnah, aujalian kana, atau ibadah wajib ada. Itu adalah kaidah yang diambil, disampaikan oleh ahli kaidah
ilmu tentang ibadah. Di dalam hal inilah diperlukan ilmu. Maka kita belajar ilmu dari ahlinya. Maka sampean pasti akan membaca Sabilul Wadi'inil liman aradal iktidaan bisalafus sholeh adalah ilmu tuntunan bagi orang yang menghendaki mengikuti jalur jalan hidup dan ibadahnya para kekasih Allah, ulama-ulama yang soleh, pendahulu kita yang hidupnya tidak disandarkan kepada yang lain kecuali kepada Allah, dan aktivitasnya sama sekali jauh daripada tujuan-tujuan uruan kabiro di masalah di dunia, sehingga ilmu beliau manfaat berkah bagi kita semua. Bahkan ribuan tahun yang lalu ilmu beliau tetap segar dan terang, dan ketika diikuti akan membawa pelaku yang mengikutinya sejahtera, selamat di dunia wal akhirah. Ternyata ilmu beliau relevan terhadap keadaan dan situasi kapan saja, termasuk zaman kita ini. Sehingga kita mulai mengerti ternyata la ikraha fiddin. Tidak ada penekanan paksaan di dalam melaksanakan agama. Karena agama itu sendiri adalah sesuatu yang amat sangat luas. Itulah. Sehingga dalam asasul khamsah, hukum yang 5, kita mengenal jika manusia mempunyai banyak ruang untuk tetap selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperlukan menuntut ilmu. Untuk itu kita teruskan Al-Fatihah, tertib ilmu tentang zikir, membaca Fatihah setelah sholat fardu di dalam bisa rumahnya sendiri, bisa rumah kontrakan, bisa rumah saudaranya, bisa rumah teman akrabnya, atau masyarakat sesama umat. Kadang kita ini dalam bermasyarakat itu terjadi yang namanya hubungan sosial. Innamal muslimuna ikhwah. Anallaha yataqabbalu sholat. Anallaha yataqabbalu sholat. Di kitab memang kami sana itu. Wa du'a. Sungguh Allah berkenan menerima sholat dan doa. Artinya doa di dalam sholat dan doa di luar sholat. Karena salah satu daripada isi sholat itu adalah doa. Terus kalau begitu, doa mukhul ibadah, kalau Nabi SAW. Doa itu saripati daripada segala ibadah. Maka jangan sia-siakan doa. Dan kalau sampean kemudian menyesali doa karena merasa tidak ijabah, sampean harus memenuhi 5 hal. Apa itu? Waktu yang mustajab Ramadan, seluruh waktunya siang malam. Doa yang mustajab, doa yang maksur dari Rasul SAW, dari Quran, dari hadis, dan dari ulama-ulamanya umat yang membawa kepada tuntunan Rasul SAW. Yang ketiga adalah tempat yang mustajab, di tempat pengajian, di masjid, di Mekah, di Medina, di Raudhah, di dekat Ka'bah. Dan yang keempat adalah hamba yang menghendaki dijabahi dengan kesungguhannya. Karena yang diperintah berdoa adalah hamba. Udhuni fastajib laku. Berdoalah engkau kepada aku bersumpah, aku ijabahi untuk kalian. Tetapi yang kelima ini yang sering kita lupakan. Istajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan engkau loyal kepada aku Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan imanlah engkau dengan sungguh-sungguh kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalau yarsudun siapa saja yang bisa memenuhi dua situasi ini, loyal kepada Allah, tetap iman kepada Allah, maka Allah menuntun kepada ijabah dan kemuliaan. Amin. Amin. Jadi barangkali saya dan sampean waktu berdoa lupa yang butuh diijabahi saya, yang mau ngijabahi Allah. Doanya ngarang sendiri, sedang karangan kita dipenuhi oleh kebodohan, nafsu dan kecurangan maupun keburukan. Bagaimana Allah memberi ijabah? Mestinya kita ikuti kalimat-kalimat mulia dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri mengajarkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha sadaqal anjing. Sampai bisa baca di dalam surat Toha, sampai bisa baca di dalam surat-surat yang lain. Kalau tidak salah, urusan perintah ini 3 kali dimuat di dalam Quran suci. Hadis Nabi pun menjelaskan Ismul A'zam daripada Asmaul Husna adalah kemungkinan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul menyatakan walillahi tis'ata wa tis'ina isman man kabidua man aksoha man da'a biha dakhala jannah. Allah mempunyai 99 asma yang luhur, agung, mulia dan indah. Barang siapa yang menghafalkannya, yang menzikirkannya, yang berdoa dengannya, ijabah dan dia dijamin surga. Ternyata untuk ijabah dan surga itu mudah. Sayang di dalam kemudahan itu kita kemudian kadang alhaakumut takatsur, kita disibukkan untuk menambah penghasilan yang kita sendiri tahu ini kayak apa perjalanan kehidupan ekonomi kita, dan apa pula yang bisa kita buat manfaat di dalam kehidupan ini dengan kesungguhan kita, sehingga Quran suci mengingatkan kepada kita, la tulhikum amwalukum wa uladukum. Bizikrillah, janganlah engkau tersibukkan, terlalaikan dari urusan keluargamu dan urusan ekonomimu dari beribadah, berdoa, berzikir dan mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famayab al-zalik, barang siapa yang sampai melakukan dia seperti itu, ghaflah dan masghul, maka yang ada adalah ulaika humul khasirun. Itu orang yang pasti rugi, tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat dia rugi. Tidak hanya di akhirat, tetapi pasti seketika itu di dunia akan merugi. Wahai saudaraku semua, maka Allah takabul sholat buat doa. Maka doa sudah saya sampaikan tadi. Doa adalah mukhul ibadah. Doa adalah rahmat minallah ila ibadah, rahmat dari Allah kepada hambanya. Maka gunakan kesempatan itu. Yang butuh untuk ijabah bukan siapa-siapa, tapi saya dan kita masing-masing. Semoga Allah berkenan. Amin. Amin. Wa yaj'aluhu muqarriban ila jannat. Ayo. Wa yaj'aluhu muqarriban ila jannat. Jannatin naim. Jannatin naim. Dan Allah menjadikan sholat dan doa adalah mendekatkan menjadi password masuk ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Wa mukhlisan,
wa mukhlishan. Allah berkenan menjadikan Allah berkenan menjadikan kita adalah hambanya kita adalah hambanya yang beribadah, yang berdoa, liwajhillahil karim, hanya karena untuk Allah, Zat yang maha mulia dan selalu menganugerahkan, melimpahkan anugerah mulia dan kemuliaan kepada anak Adam dan lebih khusus anak Adam yang berislam, iman, bertaubat, bertakwa, sehingga lahir baginya anugerah husnul khotimah ba'da umur tawil ittiba'an ta'atan ilallahi ta'ala binabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.